Selamat malam, haleluya. Kita akan mulai pelajaran Daniel dan ini adalah pelajaran keempat dari buku Daniel. Daniel pasal 2 ayat 1-3. Mari kita baca bersama-sama. Daniel pasal 2 ayat 1-3. Mari kita baca bersama-sama. Pada tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ambil ahli Jamos, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Ini adalah firman Allah. Sebelumnya kita melihat di ayat 1 bagaimana Daniel dan ketiga temannya dibawa ke tempat penawanan namun menjalani kehidupan yang dikuduskan dan menang. Dan bagaimana mereka bisa dipisahkan dari budaya yang berdosa dan hal-hal yang berdosa di Babel. Pelajaran, makanan, cara hidup, dan kita telah berbicara tentang hal itu. Dan setelah ia dikuduskan, ia mendapatkan tes dan yang membuktikan kalau Allah bersama dengan mereka. Jadi melalui ini ada 3 orang yang menyadari kalau ini adalah hal yang benar yang harus dilakukan. Jadi tes dilakukan oleh pejabat-pejabat untuk membuktikan kepada raja dan Babel kalau Daniel dan teman-temannya tidak memakan makanan dari raja. Tapi tes itu juga membuktikan kepada Daniel dan teman-temannya, kepada diri mereka, kalau Allah bersama dengan mereka. Menurut kamu, apakah mereka 100% yakin atas firman ini? Mereka melakukan ini karena mereka ingin menjaga iman mereka. Tapi pada saat ia melakukan untuk menjaga iman mereka, Allah membuktikan kepada mereka kalau ia bersama dengan mereka. Dan juga menunjukkan kepada mereka kalau Allah bisa meyakinkan iman mereka. Jadi setelah tes ini, setelah pembuktian ini terjadi, Allah memulai pekerjaannya. Dan itu sebabnya judul pada hari ini adalah mimpi. Karena Allah memulai pekerjaannya melalui mimpi. Dan itu adalah mimpi yang dimiliki oleh Raja Nebukadnezar. Tapi kita lihat di bacaan hari ini, ia bahkan tidak menyadari atau mengerti mimpi dia sendiri. Jadi mari kita pikirkan tentang mimpi ini. Apakah mimpi itu secara general, secara umum? Secara umum, ini dipahami sebagai penglihatan bawah sadar yang muncul saat seseorang sedang tidur. Biasanya disebabkan oleh pikiran filosofi atau emosi, dan mimpi muncul dalam bentuk yang aneh, yang dianggap tidak hanya terkait dengan kehidupan sehari-hari si pemimpi, tapi juga dengan takdirnya sendiri. Jadi dalam waktu Alkitabiah dan sekarang ada mimpi yang sangat unik, yang sangat spesial, sangat berbeda. Dan banyak orang berpikir, mungkin ini nubuat ya. Ini mungkin Allah berbicara dengan saya. Tidak begitu banyak sekarang, tapi dalam Alkitab kita melihat ada kalau Allah memberikan mimpi. Tapi ada hal yang saya ingin bilang kepada kita semua. Saya ingin memberikan peringatan pada kita semua adalah hal ini tidak terjadi segitu sering. Setiap kali kita mimpi, kita bilang, Allah berbicara pada saya. Mari kita tidak melakukan kesalahan untuk secara terburu-buru memutuskan kalau mimpi itu adalah berasal dari Allah. Tapi di dalam Alkitab
Ada berbagai bentuk mimpi yang muncul dalam Alkitab. Secara umum ada dua hal, yaitu mimpi biasa yang secara alami dimiliki manusia sebagai fenomena psikologis tanpa banyak arti atau makna, dan mimpi yang Tuhan berikan sebagai wahyu untuk memperingatkan atau menubuatkan rencana dan atau kehendaknya, atau menunjukkan sesuatu kepada mereka. Jadi untuk kita, Allah telah memberikan kepada kita Alkitab untuk memberitahukan kita berbagai hal. Di zaman dulu mereka tidak ada Alkitab, jadi Allah menggunakan cara yang berbeda. Dan tentu saja mereka memiliki hukum Taurat. Dan di Perjanjian Baru mereka memiliki Perjanjian Lama. Tapi mereka tidak memiliki Alkitab. Kita memiliki Alkitab. Jadi Alkitab itu adalah wahyu yang sangat spesial. Tapi di waktu Perjanjian Lama, terutama Allah menggunakan cara lain untuk bernubuat atau memberikan wahyunya untuk berkomunikasi dengan umat-umatnya. Jadi mari kita pikirkan mimpi yang diberikan Allah dalam Alkitab. Yang pertama di Kejadian pasal 37 ayat 5-11, mimpi Yusuf tentang matahari, bulan, dan 11 bintang, dan mimpi tentang berkas gandum. Kejadian pasal 40 ayat 1-23, mimpi tentang juru minum dan kepala juru roti di dalam penjara. Ketika Yusuf di penjara, Hakim-Hakim pasal 7 ayat 13-15, mimpi tentang roti jelai yang turun terhadap musuh-musuh Gideon. Dan di sini kita semuanya ada hasil. Jadi kita tahu kalau ini adalah mimpi yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang jemaat-jemaatnya. Daniel pasal 2 ayat 1-45, mimpi Nebukadnezar. Ini yang sedang kita pelajari sekarang. Dan Daniel pasal 4 ayat 5-28, mimpi Nebukadnezar tentang dirinya sendiri. Lalu kita lanjut ke Perjanjian Baru, Matius pasal 1 ayat 20-23. Mimpi yang mengungkapkan kepada Yusuf tentang Maria yang mengandung Yesus, yang sedang mengandung Yesus. Dan Matius pasal 2 ayat 12, mimpi yang dimiliki orang bijak, supaya mereka tidak kembali ke Raja Herod, tapi untuk menggunakan jalan yang berbeda. Matius pasal 2 ayat 13, mimpi yang dimiliki Yusuf sebelum ia melarikan diri ke Mesir. Dan Matius pasal 27 ayat 19, mimpi istri Pilatus tentang fakta bahwa Yesus benar dan tidak bersalah. Ini adalah beberapa mimpi yang Allah berikan kepada jemaatnya untuk memberikan klarifikasi atau untuk memberikan tuntunan kepada mereka. Saya berdoa supaya Allah memberikan kita bukan hanya mimpi secara harafiah, tapi secara figuratif. Mimpi. Saat kita bicara, saya memiliki mimpi, saya memiliki visi, saya memiliki tujuan, saya memiliki tujuan akhir. Saya berdoa agar Allah memberikan tujuan yang sangat jelas di dalam hidup kita. Saya berbicara dengan seseorang hari ini. Kita memiliki tujuan umum dalam hidup kita. Allah memberikan tujuan penebusan di dalam sejarah manusia, tapi setiap orang, setiap dari kita harus menyesuaikan dengan tujuan Allah. Akan tetapi mengetahui tujuan Allah, tujuan umum Allah tidak cukup. Kita harus mengerucutkannya lagi. Apa tujuan akhir dari hidup kita? Apakah karena punya banyak uang, menjadi sukses, rumah yang besar, lalu mati? Apakah itu tujuan yang baik? Jadi banyak orang ada yang memiliki tujuan yang singkat, saya ingin punya pekerjaan yang baik. Tapi apa setelah itu? Apa setelah itu? Apa setelah itu? Apa setelah itu? Jadi kita harus memikirkan tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, tujuan jangka pendek. Dan setiap hari
kita bangun, kita harus memiliki tujuan ini. Apa tujuan kita pada hari ini? Dan saya mengatakan hal ini karena di setiap langkah kita memiliki tujuan, proses memiliki tujuan, apa yang harus kita lakukan adalah untuk berdoa. Setiap pagi kita bangun, kita harus berpikir apa tujuan kita terhadap apa tujuan Allah untuk kita hari ini. Untuk kita bisa mengerti hal itu, apa yang harus kita lakukan? Setelah kita bangun, kamu berkata, kamu bisa berdoa secara singkat kan? Allah, tunjukkan tujuanmu hari ini. Tolong bantu kita untuk mengikuti tujuanmu. Tolong jadikan tujuan saya sejalan dengan tujuanmu. Itu adalah doa yang sederhana. Atau pada saat kita berpikir tentang kehidupan anak kita, hidup kita, karir kita harus berdoa. Itu mengarahkan kita untuk berdoa karena kita tidak tahu tujuan kita. Jadi saya berdoa supaya kita menyadari tujuan dan arah kemana kita akan pergi. Dan pada saat kita melakukan itu, pada saat kita berdoa untuk tujuan kita, keluarga kita, anak kita, tujuan hidup, mari berdoa untuk Allah memberikan kepada kita pengertian yang benar dan jelas untuk gereja Sion, sehingga kita bisa berada di tempat yang sama, arah yang sama, jalan yang sama bersama-sama. Yang kedua, mimpi Raja Nebukadnezar tentang masa depan pemerintahannya di Babel. Mimpi yang ia miliki bukan hanya tentang masa depan dirinya sendiri, tapi tentang transisi di sejarah dunia, dan di tengah itu Allah berfokus tentang pekerjaan penebusannya di dalam sejarah. Jadi ini adalah nubuat yang sangat penting terhadap sejarah penebusan pada waktu itu, tapi juga kita juga mengerti melalui seri sejarah penebusan kalau ini juga merupakan nubuat tentang akhir zaman yang kita nantikan. Apakah kamu tahu akan hal itu? Jadi mari kita lanjutkan, dan untuk memikirkan hal ini, mari kita baca bersama-sama di Daniel pasal 2 ayat 2-3 dan ayat 6. Daniel pasal 2 ayat 2-3 dan ayat 6. Ayat 2, lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerapkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kalau saya adalah ahli jampi, ahli sihir, dan orang-orang berilmu itu, lalu raja berkata, saya punya mimpi, tolong kamu kasih tahu mimpi saya. Saya mungkin bingung ya. Saya mungkin berharap dia kasih tahu saya mimpinya apa. Jadi saya bisa menerjemahkan mimpi itu. Saya akan lihat definisinya di dalam buku mimpi, ensiklopedia mimpi, dan beritahu itu pada dia. Tapi dia bilang, saya punya mimpi, tapi bukan hanya saya tidak mengerti mimpi saya bahkan tidak mengingat mimpi saya. Jadi kamu kasih tahu ke saya. Ayat 6, tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh karena itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya. Jadi Allah berkata, beritahukanlah kepadaku mimpi itu, lalu juga beritahu maknanya. Itu adalah mimpi yang ia sendiri bahkan tidak mengerti. Ia bahkan lupa kalau ia bermimpi. Dan dia meminta orang lain untuk menceritakan mimpi dan tafsirannya. Raja Nebukadnezar meminta orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir dari istana kerajaannya untuk menceritakan dan menafsirkan mimpinya. 3 kali mereka meminta raja untuk menceritakan mimpi yang dialaminya. Mereka tidak memiliki cara untuk menemukan wahyu yang datang dari Allah sendiri. Jadi ini adalah 3 tempat di mana mereka meminta kepada raja, tolong kasih tahu. Di Daniel pasal 2 ayat 4, 7, dan 10. Jadi kalau kamu ada di situasi ini, apa yang akan kamu lakukan? Di situasi seperti ini,
Apakah ada yang mau bilang, Raja, biar saya yang lakukan? Karena raja berkata, kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan membunuh kamu dan keluarga kamu. Saya akan habiskan semuanya. Nggak adil kan, tapi dia adalah raja, dia bisa melakukan hal itu. Berapa banyak yang bisa berkata, Raja, tolong biarkan saya melakukannya. Ayo, ada nggak? Itu yang dilakukan oleh Daniel kan. Raja menjadi berang dan marah, penuh amarah, karena tidak ada yang bisa memberitahukan mimpinya. Sebagai hasilnya, orang ahli itu, ahli sihir, ahli jampi, akhirnya diperintahkan untuk dibunuh. Daniel pasal 2 ayat 12 sampai 13. Rajanya menjadi berang, marah, ia memerintahkan untuk membunuh orang-orang ahli di Babel. Dikeluarkan ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Jadi Daniel dan teman-temannya juga akan diancam untuk dibunuh. Jadi kita akan lihat di bagian ketiga, mimpi dan interpretasi Raja Nebukadnezar. Allah memberikan Salomo anugerah pengertian, tetapi kepada Nebukadnezar ia memberikan anugerah ketidakpahaman. Kenapa kita sebut ini kasih karunia? Ada kasih karunia pengertian dan kasih karunia ketidakpahaman. Saya berdoa supaya kita menerima anugerah pengertian kan. Tapi kenapa Allah memberikan ketidakpahaman kepada Raja Nebukadnezar? Kita tahu bagaimana cerita ini berjalan kan. Ini adalah bagaimana Allah mencoba meninggikan Daniel di dalam istana ini. Jadi di masa depan, kata-kata Daniel, ketika Daniel berkata sesuatu, semua orang akan dengar. Bahkan raja juga akan bergantung pada pria ini, Daniel. Karena melalui Daniel, Allah ingin setiap orang kembali. Allah ingin mempengaruhi Raja Kores di masa depan. Jadi pada saat ini dia bilang, Daniel, ini waktu kamu harus pergi. Jadi apakah kamu siap untuk melakukan ini? Apakah kamu akan menjadi seperti Daniel dan bisa berkata, oke, Allah, 1, 2, 3, ini adalah signal untuk aku akan melakukannya. Atau kamu akan aduh nggak yakin, mungkin diam aja kali ya. Apakah kamu memiliki iman untuk maju dan mengambil tindakan pada saat Allah telah tunjukkan kepada kamu? Untuk kita semua, mungkin tidak akan drastis seperti ini, tapi ini adalah waktu ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kesempatan untuk memegang waktu itu, di waktu yang Allah, di situasi yang Allah telah siapkan untuk kita, untuk mengambil waktu itu. Itu adalah pekerjaan Allah dan kasih karunia Allah. Kalau Raja Nebukadnezar tidak bisa ingat mimpinya, jadi walaupun ia marah terhadap orang-orang ahli jampi dan ahli sihir tidak bisa menginterpretasikan mimpinya, Allah menyuruh supaya orang-orang bijaksana itu untuk dibunuh. Dan itu menyebabkan teror yang sangat besar dalam kerajaan ini. Dan kita bisa lihat kalau Daniel dan teman-temannya juga ada di dalam daftar yang akan dibunuh. Tapi Daniel tidak takut, tapi datang ke Ariok, kapten pegawai raja, dan berjanji untuk menunjukkan kepada raja interpretasi mimpinya. Daniel menerima mimpi dan penafsiran dari Allah dan memecahkan masalah yang besar ini. Nah, sekarang dari mana kepercayaan diri ini datang? Dari mana kepercayaan diri ini datang? Dari mana kepercayaan diri datang? Jika kamu bisa dapatkan jawabannya dengan benar, kamu bisa mengerti
arti dari khotbah ini. Ini adalah inti dari khotbah ini. Apakah kamu ingin punya kepercayaan diri seperti ini dalam kehidupan iman kamu? Mengetahui kalau ini adalah waktu yang Allah telah berikan pada kamu. Ini adalah kesempatan. Ini kamu nggak tahu tentang baseball kan? Baseball. Singapura sebenarnya tidak benar-benar melakukan baseball atau kriket kan? Kamu tahu apa artinya ketika kamu adalah pemukulnya? Apakah kamu bisa home run? Ketika base-nya itu penuh, sehingga semua orang dari yang ada di base itu bisa pulang. Kamu diberikan kesempatan situasi, tapi kamu harus mengayunkan pukulan itu. Kamu tahu kalau ini akan memukul home run. Tapi jika kamu tidak yakin, tidak percaya diri, maka kamu tidak bisa memukulnya. Kamu harus memiliki pukulan itu di dalam setiap kehidupan kita, dalam kehidupan iman kita, mendapatkan jackpot, home run, apapun yang kamu katakan, atau bagaimanapun kamu manggilnya. Saya harap kita semua memiliki kesempatan itu dan bisa siap terhadap kesempatan itu. Jadi dari mana kepercayaan diri ini datang? Satu kata aja cukup. Tentu saja Tuhan kan, tapi bagaimana? Bagaimana Daniel bisa menerima mimpinya dan penafsirannya? Saya berpikir, saya bisa bohong kan, bilang aja mimpi apa saja. Dia juga gak akan tahu. Tapi itu bukan yang dilakukan oleh Daniel. Yang pertama, itu adalah tekad yang bijaksana. Tekad yang bijaksana. Pendeta Abraham Park berkata tekadnya bijaksana. Daniel berkata, saya akan memberitahukan kepada kamu dan saya akan menafsirkan mimpi ini kepada kamu. Itulah tekad. Itu adalah bijaksana. Itu adalah pemahaman dan hikmat Daniel lah yang memungkinkan Daniel memberikan harapan kepada raja sehingga ia dapat menunda hukumannya untuk membunuh. Tapi bijaksana datang dari pengertian dari terhadap tujuan Allah, waktu Allah, dan kehendak Allah. Bijaksana bukan berarti pintar di dunia ini, tapi mengerti tujuan Allah, waktu Allah, dan kehendak Allah. Dan saya berdoa supaya kebijaksanaan ini diberikan kepada kita. Jadi ia mengambil kesempatan ini, dia berkata, saya berjanji kepada kamu, saya akan berikan kepada kamu. Itu adalah tekad. Jika tidak, dia akan mengambil semua hukuman, akan semua kesalahan jika ia tidak bisa memenuhi janjinya. Daniel pasal 2 ayat 14-16. Daniel pasal 2 ayat 14-16. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Aryok, pemimpin pegawai raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Aryok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Aryok memberitahukan hal itu kepada Daniel, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Ini adalah jawabannya. Jadi dari mana kepercayaan diri itu datang? Saya berpikir kalau doa itu seperti ngecas baterai. Ketika baterai itu dicas dengan penuh, kamu memiliki kepercayaan diri kan supaya baterai bisa bertahan sampai 1 hari penuh. Tapi bagaimana jika baterai handphone kamu 20% di awal hari? Kamu mungkin khawatir kan? Jadi doa kita harus mengecas terus sampai penuh. Itu yang dilakukan
oleh Daniel dengan baik. Melalui doa, ia memiliki kepercayaan diri itu. Melalui doa, ia tahu kalau Allah bersama dengan dia. Melalui doa, ia memiliki kebijaksanaan. Jadi melalui firman dan doa, kita bisa memiliki kebijaksanaan. Pengertian. Pada saat kita memiliki pengertian dan mengetahui hal itu, maka disitulah kepercayaan diri datang. Yang pertama, Daniel dan teman-temannya berdoa bersama dengan satu hati dan tujuan. Saya berdoa supaya gereja Sion bisa berdoa bersama dengan satu hati dan satu tujuan. Yang kedua, mereka berdoa dengan iman agar Allah di surga yang mengabulkan doa-doa mereka mengetahui segala misteri. Mereka percaya dengan yakin, dengan penuh percaya diri kalau Allah mengetahui segala jawabannya. Yang ketiga, mereka berdoa bukan hanya untuk musuh mereka, mereka juga berdoa bahkan untuk musuh mereka. Dan kita akan lihat di berikutnya kalau Daniel berdoa 3 kali sehari. Kamu pikir doa seperti ini gampang dilakukan setiap hari? Doa harian? Apakah kalian pernah mencoba melakukan sesuatu setiap hari? Gak gampang kan? Kadang-kadang ada situasi, keadaan, penyakit, kelelahan, capek, travel. Tapi Daniel tidak membiarkan apapun ada di hadapan yang membiarkan dia tidak berdoa. Jadi mari kita lakukan hal yang terbaik untuk melakukan hal seperti ini. Kalau kita benar-benar percaya. Saya berkata ini pada diri saya sendiri karena saya bahkan kehilangan itu untuk waktu yang lama. Kadang-kadang random. Kadang-kadang bukan berarti saya tidak berdoa, tapi kadang-kadang ini random ya. Bisakah kita konsisten? Bisakah kita menjadi lebih beriman dan setia kepada Allah? Saya ngecas HP saya lebih setia daripada saya mengecas diri saya sendiri. Saya ngecas HP saya setiap malam. Setiap saya duduk di meja saya colok. Tapi bagaimana dengan secara rohani ya? Berapa kali saya berdoa? Apakah saya mengecas roh saya melalui doa setiap waktu, di waktu kapanpun kita memiliki waktu? Ini mungkin sangat dasar, tapi mungkin hal yang paling susah dilakukan sekarang. Kita memasuki era yang baru dalam sejarah, era AI, artificial intelligence AI. Jadi terutama orang-orang muda bertanya, apa yang tidak bisa dilakukan oleh AI sampai saya bisa melakukannya? AI bisa melakukan begitu banyak hal kan? Ia bisa menggantikan pekerjaan manusia, tapi yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Saya bisa berikan kamu jawaban. Satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh AI adalah berdoa, berbicara dengan Allah. Jadi jika kamu ingin menjadi sukses di akhir zaman sekarang, di era yang baru ini, jadi orang yang berdoa dengan baik. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Saya serius. Coba ini. Dan saya percaya kalau kita bisa sukses. Daniel menerima jawaban dari Allah di tengah doanya. Ia berdoa dan Allah memberikan jawabannya. Misteri diungkapkan kepada Daniel pada malam hari saat ia sedang berdoa. Ini adalah rencana rahasia Allah untuk mengangkat Daniel untuk kehendaknya. Ayat 19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Jadi apa tanggapan Daniel terhadap jawaban Allah? Jadi Daniel tidak hanya berdoa, tapi ia menerima, lalu ia menjawab. Itu adalah satu siklus doa yang penuh. Kita kadang-kadang memerintah atau membuat permintaan. Kita datang ke McDonald, kita memiliki permintaan
Kita datang ke gereja, memberikan permintaan, lalu kita lupa kenapa kita datang. Kadang-kadang kita berdoa, kita memiliki permintaan kan, Allah bisa nggak kita melakukan ini, lalu selesai. Tapi doa harusnya seperti pembicaraan kan. Saya berbicara dan saya harus menunggu supaya ia berbicara kepada saya. Lalu pada saat menerima jawaban, apa responnya? Ia bersyukur kepada siapa? Kepada Allah yang memiliki hikmat dan kekuatan. Ia bersyukur kepada Allah yang mengubah saat dan waktu. Ia bersyukur kepada Allah yang memecat raja dan mengangkat raja. Ia bersyukur kepada Allah yang memberi. Ini mungkin sangat jelas, tapi ia memberikan kredit kepada Allah terhadap segala hal yang ia lakukan. Ia berkata, Allah, aku melihatmu, aku melihat apa yang kamu lakukan, kamu mencoba mengganti raja, kamu memberikan saya bijaksana. Dia memberikan respon, ia melakukan komunikasi. Jadi saya berbicara, ketika kamu hanya duduk di sana seperti ini, saya nggak tahu apakah kamu mendengar, apa kamu zombie atau kamu bengong, saya nggak tahu. Tapi kamu hahaha atau saya tahu setidaknya apa yang terjadi pada diri kamu. Apa kamu mendengar, kamu tidak mendengar, kamu setuju, kamu memiliki respon. Sama seperti Allah, kita harus merespon kepada Allah. Allah, saya ngerti. Oke. Kamu tahu, oke. Sekarang, oke, saya akan melakukannya. Kita harus berbicara kepada Allah, atau dalam doa kita berkata, saya mengerti, saya bersyukur pada kamu pada waktu yang tepat. Saya bersyukur pada pengertian, dan seperti itu. Jadi mari kita berbicara kepada Allah. Mari kita lebih responsif kepada Allah. Ia bersyukur kepada Allah yang tahu apa yang ada di dalam gelap dan yang terang ada padanya. Ia bersyukur kepada Allah yang memberikan jawaban atas permintaan dan doanya. Dan ini adalah respons Daniel di Daniel pasal 2 ayat 20 sampai 23. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, ia memecat raja dan mengangkat raja, ia memberi hikmat kepada orang yang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah, nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Jadi mari kita ingat untuk selalu menjawab Allah terhadap apa pekerjaannya. Kita telah merenungkan hal ini sebelumnya juga, tapi iman Daniel sangat yakin, sangat jelas. Apakah kamu iri terhadap iman seperti itu? Sangat jelas, sangat yakin. Tapi kadang-kadang kita menyalahkan keadaan kita, situasi kita, waktu kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Untuk saya, tidak memiliki iman yang tegas, tidak memiliki keyakinan terhadap iman kita sendiri. Jadi untuk kalian yang tidak memiliki keyakinan terhadap diri kita, iman kalian sendiri, maka mereka akan terbakar, lalu akhirnya jatuh ketika apinya mati. Dan ketika waktu datang atau datang kesempatan, maka akan naik lagi, turun lagi, naik dan turun. Tapi iman Daniel terus menyala dengan konsisten. Tidak secara jelas seperti api yang begitu besar daripada yang lain, tapi ia konsisten, stabil, karena ia memiliki jaminan itu. Apa kamu memiliki jaminan kalau Allah itu hidup, kalau Allah bersama dengan kalian, dan kamu ada bersama dengan Allah?
Kita harus memiliki keyakinan itu, jaminan itu. Jika tidak, kita tidak bisa memiliki keyakinan itu. Jika tidak, kita tidak bisa memiliki kestabilan seperti itu. Daniel memiliki segala sesuatu yang berlawanan dengan dia. Ia adalah tawanan, ia kehilangan keluarga dia di rumah dia. Sekarang ia bahkan tidak tahu masa depan dia harus bagaimana. Ia tidak tahu berapa lama ia harus hidup. Tetapi hal yang stabil dalam hidup dia adalah iman dia. Seringkali kita berpegang pada situasi kita. Saya tidak bisa memiliki iman yang besar karena bisnis saya gagal. Saya tidak bisa memiliki iman besar karena saya sakit. Saya tidak bisa memiliki iman yang stabil karena saya menikahi orang yang salah. Ada begitu banyak alasan kenapa kita tidak bisa memiliki iman yang baik. Tapi Daniel melawan semua itu. Ia berkata, tidak penting semua situasi, keadaan, itu tidak penting. Saya percaya pada Allah. Dan semuanya kembali pada tempatnya karena iman itu. Yang terakhir, mari kita pikirkan tentang mimpi itu. Daniel memberitahu raja bahwa gambar yang dilihat raja adalah satu patung yang besar. Itu adalah patung yang besar yang memiliki elemen yang berbeda-beda dalam satu tubuh. Elemen yang berbeda mewakili bangsa yang berbeda di dunia, tapi memiliki satu sifat yang sama. Kita akan lihat secara spesifik nanti, tapi saya akan menjelaskan dengan cepat tentang patung itu. Ukuran patung yang besar melambangkan pengaruh besar yang dimiliki bangsa-bangsa ini di dunia. Patung ini bentuknya manusia, membuktikan bahwa itu adalah produk dari manusia. Mungkin seperti itu ya. Kepala dari emas. Emas artinya penyatuan tertinggi, cerdas, sesuatu yang luar biasa, yang posisi yang paling tinggi. Secara historis ini mengacu pada kekaisaran Babel. Yang kedua, dada dan lengan yang terbuat dari perak. Dada dan lengan dibagi menjadi dua. Pembagian nama dan posisi secara historis ini mengacu pada Mede Persia. Pada awalnya itu adalah Mede dan Persia, itu ada dua bangsa yang berbeda. Tapi akhirnya Persia mengambil alih Mede sampai tidak ada lagi. Dan bagian ketiga adalah perut dan paha yang terbuat dari perunggu. Ini menandakan perpecahan lebih besar di kekaisaran, dan bangsa-bangsa di dunia ini menjadi lebih lemah seiring dengan berjalannya waktu. Secara historis ini mengacu pada kekaisaran Yunani. Dan bagian keempat adalah dua kaki yang terbuat dari besi. Kaki yang sebagian terbuat dari besi dan tanah liat. Roma kuat seperti besi, dan dengan demikian memiliki ciri penaklukan yang kejam. Namun itu adalah bangsa yang tidak bisa menjadi satu dalam ras, budaya, dan politik. Secara kesimpulan, kita bisa melihat bahwa patung itu awalnya terbuat dari emas, tapi akhirnya dibuat dari tanah liat. Bangsa-bangsa dunia ini hanya akan menajiskan diri mereka sendiri, menjadi semakin gelap dan semakin jahat seiring dengan berjalannya waktu. Dan pada akhirnya mereka akan dihancurkan. Mari kita tidak iri pada kekuatan di dunia ini, karena itu akan hilang, itu akan dihancurkan. Tapi doa dari Daniel secara kontras itu menjadi semakin kuat dan kuat, imannya semakin kuat dan kuat. Semoga kita iri terhadap hal itu. Mari kita memiliki hal itu, dan akhirnya kerajaan Allah bisa dibentuk, dan kita menjadi bagian dari itu. Jadi satu hal yang kita pelajari hari ini itu apa? Satu kata, doa. Doa itu yang memberikan kita keyakinan. Doa, terus-menerus berdoa, itu yang akan memberikan kita jaminan akan iman. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami waktu ini untuk memikirkan dan belajar dari Daniel dan imannya. Allah Bapa,
kami juga ingin memiliki keyakinan dalam iman kita dan kepercayaan dirian dalam iman kita, jaminan dalam iman kita, sehingga kita bisa berdiri di hadapan-Mu. Semoga hidup iman kita bisa stabil, bahkan di tengah kesulitan, kesusahan, penyakit. Bapa, kami berdoa semoga Engkau memberikan kita iman yang stabil, yang bisa semakin besar dan besar, dan semakin lebih baik dan baik lagi untuk menunjukkan kemuliaan-Mu. Kami berdoa Engkau bisa mengingat setiap anggota gereja Zion yang ada di sini dan yang tidak bisa datang ke sini. Kami berdoa Bapa, semoga Engkau menjaga mereka, Engkau memberikan mereka iman, dan Bapa, sebagai gereja dan secara individu, semoga bantu kami untuk datang padamu, berbicara denganmu, menjawab kamu setiap hari. Semoga bantu kami supaya kami bisa konsisten, stabil, datang kepadamu, dan semoga kami bisa dicas secara penuh secara rohaniah. Semoga kita bisa dipenuhi dengan berkat, dengan keberadaanmu. Tidak peduli kemanapun kita pergi, tidak peduli apapun yang kami lakukan, semoga kami bisa memiliki keyakinan padamu. Terima kasih atas kasih karunia-Mu. Kami berdoa ini semua dalam nama Yesus Kristus dengan penuh rasa syukur. Amin. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan.